Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Semoga di pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kedua pada pembelajaran PAI di kelas 5 ini, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ustazah bisa memahami makna yang terkandung dalam Quran surah At-Tin. Seperti apa sih ustazah ulasan materinya? Yuk simak dan perhatikan penjelasan ustazah berikut ini. Makna surah At-Tin. Dalam surah At-Tin ayat 1-3 itu berisi tentang sumpah. Ayat pertama, para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan zaitun ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Pada ayat kedua, yang dimaksud dengan Gunung Sinai atau Tur Sina ialah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat, di mana bukit Tur Sina tersebut letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Pada ayat ketiga, yang dimaksud dengan negeri yang aman ialah kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa ya Ustazah dinamakan kota yang aman? Alasannya adalah karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai Ummul Qura, di mana kota Makkah merupakan tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, di mana manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran supaya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain memiliki akal pikiran, manusia juga memiliki nafsu. Apabila manusia bisa menyeimbangkan akal dan nafsunya, maka ia akan jadi manusia yang paling mulia. Tetapi sebaliknya, apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka turunlah derajatnya seperti hewan. Dalam ayat kelima surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tetapi mereka bisa menjadi lebih hina dari hewan apabila pengetahuan, sikap, dan perilakunya keluar dan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Sebagai balasannya, mereka akan ditempatkan di tempat yang paling rendah di dalam neraka. Dalam ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang tidak pernah hina di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Mereka itulah orang-orang yang akan selamat dari kehinaan di dunia maupun akhirat. Contoh, selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah dan ikhlas menolong sesama. Semua perbuatan kita sebagai manusia
perbuatan baik maupun buruk akan diberikan balasan kelak di hari kiamat. Kita sebagai manusia harus meyakini akan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada kita untuk berpikir tentang ciptaannya, dan kita diberikan hati untuk bisa merasakan manisnya iman. Pertanyaan Allah dalam surah At-Tin ayat ke-7 mengingatkan akan adanya hari kiamat agar kita sebagai manusia tidak lupa dan lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan. Dia yang menciptakan dan mengatur segala urusan di alam semesta ini. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik keputusan bagi manusia. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan solihah, demikianlah penjelasan tentang makna yang terkandung dalam Quran surah At-Tin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semua amal perbuatan kita nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi berhati-hatilah kita sebelum melakukan suatu kegiatan. Karena apa? Sekecil apapun hal yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak ustazah, pesan ustazah tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.